dengan menggunakan volume kontrol umum tadi, di mana kita meninjau luasan diferensial dA. Kalau kita turunkan akan kita dapatkan bahwa fluksi momentum integral, dapat integral dari rho v p dot NdA ya, ini ya. Di mana dalam bentuk integral persamaan tersebut menyatakan sebenarnya kalau hidrologi momentum neto menyatakan laju momentum masuk yang keluar kontrol volume. Jadi sebagai laju momentum keluar dikurangi dengan laju momentum masuk. Ya, itu ininya. Dengan laju akumulasi momentum ini dalam persamaan ini dari fungsi momentum dan laju akumulasi ini, maka bisa kita tuliskan persamaan momentum ini ya. Ini adalah merupakan gaya-gaya yang ada pada fluksi momentum neto dan ditambah dengan akumulasi ya, ininya. Jadi di tiga komponen kita menggunakan kartesian koordinat, yaitu momentum pada arah X, momentum pada arah Y, dan momentum pada arah Z. Dan ini adalah merupakan overall momentum balanya yang bisa diuraikan dalam arah X, arah Y, dan arah Z. Itu. Kemudian kalau tadi disebutkan ada gaya-gaya yang bekerja pada kontrol volume, ya, ini kalau kita lihat pada arah X, maka total gaya pada itu akan terjadi yang bekerja pada total massa dalam kontrol volume. Di mana untuk di pos di situ adalah F ini adalah sama dengan massa kalikan gaya gravitasi, tetapi kalau di sini adalah arahnya horizontal, maka body force-nya adalah sama dengan 0. Kemudian untuk pressure force, di mana pressure force sendiri adalah karena adanya gaya tekanan yang bekerja pada permukaan sistem apabila control surface, maka gaya tekanan di sini akan diambil pada arah ke dalam dan tegak lurus pada permukaan. Dan nanti akan bisa kita lihat pada beberapa kasus, sebagian daripada kontrol permukaan atau kontrol surface di sini adalah identik dengan batas solid. Nah, di sini nanti akan ada kontribusi tekanan di luar dinding kepada gaya tekanan itu. Di samping body force dan pressure force, ada friction force. Ya. Jadi bila fluida mengalir, akan ada shear pada arah X atau oleh dinding padat
bila kontrol permukaan di sini adalah memotong antara fluida dan dinding padat. Kemudian gaya yang berikutnya adalah solid surface loss. Ini adalah terjadi bila kontrol surface-nya memotong melalui dinding solid, sehingga ada gaya sebagai komponen X dari resultan gaya yang bekerja pada kontrol rumah. Ini yang terdiri dari pipa dan fluida yang terdapat dalamnya. Di sini adalah kita lihat sebagai aliran dalam pipa. Ya, tadi kita masukkan di dalam persamaan momen tembalan ya ininya. Jadi di sini adalah merupakan total gaya yang bekerja pada kontrol volume tadi. Ini adalah ditinjau pada arah E ininya. Oleh karena itu untuk aliran satu arah, misalnya di sini adalah kita ambil hanya untuk arah X saja, dan steady state itu akan kita dapatkan bahwa suku akumulasinya adalah akan sama dengan 0 ya, itu ini. Jadi kalau ini adalah tinjauan aliran satu dimensi atau satu arah, dan steady state di sini adalah merupakan persamaan dari momentum balan itu. Ya, sehingga total gaya pada arah X sendiri ini akan sama dengan perubahan momentum dalam kontrol volume itu. Nah, kalau persamaan ini diintegrasikan dengan batas kosain alfanya adalah plus minus 1 dan rho A-nya adalah ini adalah sama dengan M per kecepatan rata-rata ya ininya. Jadi persamaan ini nanti diturunkan akan dengan batas integrasi yang diberikan akan kita dapatkan persamaan yang di sini ya, di mana di sini untuk rho A-nya di sini adalah sama dengan M massa per kecepatan rata-rata. Nah, seperti yang saya tunjukkan bahwa kecepatan itu adalah tidak konstan kalau tinjau pada seluruh atau sepanjang luas permukaan ya. Oleh karena itu kenapa di sini diambil rata-ratanya, karena kecepatan tidak konstan untuk menentukan kecepatan rata-rata bisa kita gunakan persamaan ini. Nah, di sini rasio daripada ini ya, PX rata-rata terhadap PX rata-rata ini bisa digantikan dengan suku seperti ini ya. Ini akan menunjukkan bahwa pada momentum transfer itu juga diperlukan satu faktor koreksi, di mana B di sini itu adalah akan sama dengan kecepatan rata-rata kuadrat dibagi kecepatan kuadrat rata-rata, yaitu di mana seperti pada energi balan, di sini juga diperlukan faktor koreksi yang berhubungan dengan kecepatan aliran, yaitu beta ya, di mana beta di sini adalah faktor koreksi kecepatan momentum.
energi barangkali faktor koreksi energi kinetik alfa ya itu. Nah kemudian kalau kita lihat pada aliran yang mana di sini menunjukkan ada dua arah, ya. Dalam ini adalah kita coba menggunakan suatu saluran atau pipa di mana dalam ini adalah bisa kita lihat dari aliran yang keluar itu adalah mempunyai sudut yang mempunyai arah yang tidak sama dengan ketika masuk di dalam sistem aliran di sini. Di sini adalah bengkok gitu ya, untuk menunjukkan bahwa alirannya adalah bisa kita tinjau di sini adalah dalam dua arah itu. Di sini kita akan menentukan dulu untuk kasus aliran dua arah di sini adalah menentukan yang pertama, yang berikutnya adalah menganalisa gaya-gaya yang bekerja pada kontrol volume ya, dan asumsi alirannya adalah steady state barangkali begitu ini. Dengan demikian kita akan menentukan dulu kalau ada bukan kontrol volumenya ya. Nah di sini kontrol volumenya adalah ditentukan identik dengan batas bisa kita lihat sebagai pipa yang bengkok. Ini adalah kontrol permukaan 1 dan di sini adalah kontrol permukaan 2, di mana arah daripada aliran di sini membentuk sudut theta ya, itu ini. Jadi arah Y ke sana adalah X ya. Di sini adalah kontrol permukaan 1 dan di sini adalah kontrol permukaan 2. Nah, gaya-gaya yang bekerja di sini adalah ya, yang pertama adalah gaya tekanan. Gaya tekanan di sini adalah P1 dan kontrol surface 2. Ini. Ya. Jadi ini, kemudian ini adalah gaya yang bekerja pada kontrol surface 2. Jadi kalau gaya tekanan yang bekerja pada kontrol surface masing-masing adalah P1 dan P2, kemudian juga ada gaya karena berat fluida ya di dalam kontrol volume ini W, ini W, kemudian gaya terhadap fluida karena dinding pipa. Jadi ini kalau kita lihat ada tau W ya, ininya. Ini adalah karena tegangan geser, sedangkan di sini adalah yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan ini adalah karena gaya tekanan ya, itu ini.
yaitu PW, dan sini gaya akibat dari, atau di sini adalah merupakan tegangan geser itu. Oleh karena itu tentang gaya, karena gaya tekanan dan gaya tegangan nanti akan tegangan geser ya. Jadi shear stress, resultan masing-masing akan dinyatakan pada arah X dan arah Y. Jadi ini ada resultan dari gaya tekanan dan gaya akibat tegangan geser diuraikan pada arah X itu Bx dan pada arah Y adalah By. Sehingga kita X dan Y, karena di sini adalah dua dimensi, ambil Y dan X, maka gaya-gaya yang bekerja pada lidah itu adalah, ini merupakan total gaya yang pada arah X, ya, ini ya, dengan ini adalah tekanan pada kontrol surface 1, dan di sini gaya karena tekanan pada kontrol surface 2 ya, itu ini. Jadi tekanan ini akan selalu kerja ke dalam, tegak lurus terhadap permukaan itu. Sedangkan Vx di sini adalah merupakan resultan antara gaya tekanan Vx dan tegangan geser tau di sini. Sama untuk pada arah Y ya. Oke. Sehingga dengan demikian maka momentum balannya akan bisa kita turunkan lebih lanjut apabila di sini adalah steady state asumsinya, maka di sini adalah merupakan momentum pada arah X ya. Nah, ini akan diuraikan di sini, dan di sini juga demikian. Ini adalah momentum pada arah Y, sehingga dari persamaan ini nanti akan kita dapatkan ya, ininya berapa resultan gaya Bx dan By secara finalnya ya, di mana gaya yang bekerja pada permukaan pipa resultan gaya akibat gaya tekanan yang tegak lurus pada permukaan dan tekanan geser, maka pada permukaan pipa itu akan terjadi gaya reaksi terhadap, yaitu gaya reaksi pada arah X. Tentunya di sini karena gaya reaksi maka akan sama dengan minus Bx, dan untuk arah Y adalah sama dengan minus By ya, itu ini. Kemudian kalau ini adalah aliran steady state, massa yang masuk sama dengan massa yang keluar. Oleh karena itu di sini adalah M akan merupakan laju aliran massa ya, itu ini. Sehingga gaya reaksi yang tadi disebutkan di sini akan merupakan, sebentar ya, di sini akan merupakan reaksi terhadap gaya Bx dan By, atau akan gaya yang bekerja pada permukaan pipa ya, gitu.
Ini ada pada arah X dan ada pada arah Y. Jadi Rx ini adalah yang akan memberikan reaksi pada gaya Bx, dan ini yang kerja pada permukaan pipa, ya, itu ini. Oke, baik, barangkali masih banyak yang perlu saya jelaskan, mungkin untuk hari ini sampai di sini saja, karena nanti yang berikutnya adalah akan menyangkut terkait bagaimana momentum tembalan yang terjadi pada peristiwa di mana alirannya adalah berubah luas penampangnya menjadi lebih besar, ya, dan sebaliknya juga akan bisa kita lihat nanti adalah bagaimana momentum tembalan yang terjadi kalau terjadi sudden contraction, itu kira-kira ini. Ya, mungkin sampai ini, nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi banyak trouble di masalah teknis, ya. Mungkin ada beberapa contoh yang ada di buku Jungklis, nanti bisa dilihat di sana, ya, yang terkait dengan momentum Agus Setianto yang bisa saya berikan untuk hari ini. Mungkin ada materi lain yang, ya Pak Gus? Ya, Prof. Mungkin ada materi lain yang perlu disampaikan pada hari ini. Itu Pak Gus kira-kira. Baik, Prof. Akan kami lanjutkan untuk pembahasan soalnya, Prof. Ya, mungkin ada yang lainnya yang perlu dibahas, silakan Pak Gus. Ya. Oke, baik, Prof. Terima kasih Pak Gus. Kalau tidak ada Pak Gus barangkali. Dan terima kasih semuanya, mohon maaf karena trouble. Tidak tahu nanti saya solusinya, saya diskusikan dengan Pak Gustianto setelah kuliah ini. Gitu. Mungkin laptop saya yang tidak kompatibel barangkali Pak Gus, ya. Coba nanti saya ceknya dengan Pak Dayat. Gitu. Di sini ada Pak Dayat, Prof. Oh iya, Pak Gus di kampus tadi, departemen, ya? Iya, saya piket kebetulan hari Rabu. Iya, saya janjian sama Pak Dayat sebetulnya memang untuk setup apa itu Microsoft Office. Diminta ke sana, Bro? Enggak, nanti saya ininya saja. Saya dulu, ya. Oke, Prof. Ya, gitu kira-kira Pak Gus. Baik, Prof. Saya bisa akhiri gitu, ya. Oke, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum untuk semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.